Nah itu kan hal-hal yang saya rasa bukan hal penting kok itu. Bukan hal penting karena nggak ada yang spesifik di situ. Karena Pak Jokowi tidak ngomongin 2009. Rezim Pak Prabowo dan Pak Gibran ini nggak nyampe 2029, bukan itu konteksnya? Oh bukan. Oh kemudian kalau Pak Prabowo dan Mas Gibran nggak sampai 2009 kan dua-duanya berarti ada upaya-upaya lain nih. Jadi saya anggap itu isu murahan lah yang digoreng-goreng. Itu nggak ada kerjaan. Jadi jangan dibolak-balik itu pemikiran. Sengaja mengadu domba, bahkan ada pemaksulan yang mau dilakukan sebuah sistem. Ingat, presiden dan wakil presiden adalah sebuah sistem yang tidak bisa dijadikan permainan, apalagi sayembara-sayembaraan. Bang Vincent, kalau orang begini mau didengar oleh pemerintah, rusak republik ini. Di sana sibuk maksud apa yang diajarin sama kalian ini, sama politisi kotor ini? Pada saat rakyat lagi kesusahan, lagi butuh bantuan, kau pula buka sayembara kayak gitu. Jangan sayembaraan mau merobohkan suatu sistem yang kuat secara legitimasi politik dan hukum. Dipakai bercandaan. Selamat sore pemirsa OTT on the table, balik lagi kita di meja besar ini di podcast yang selalu menghadirkan topik-topik yang inspiratif dan edukatif. Dan pemirsa, politik kita itu seperti riak-riak air di tengah laut. Kadang naik, kadang turun, kadang hening, kadang tenang, tapi kadang berguncang sangat keras. Dan minggu lalu saya baru saja membahas tentang bagaimana harmonisnya hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi melalui sebuah pesan simbolik di acara 17 Agustus di mana Pak Prabowo, Pak Jokowi dan Mas Gibran itu duduk di satu tempat posisi sejajar. Dan Fernando Emas waktu itu mengatakan ini memupus semua asumsi dan persepsi orang tentang hubungan antara Pak Prabowo dengan Jokowi yang dikabarkan retak. Lalu belakangan ini tiba-tiba muncul potongan video yang membuat orang entah menggoreng atau apa, tapi video itu memunculkan persepsi baru lagi tentang hubungan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Potongan video itu berisi pernyataan Pak Budi Ari, Ketua Umum Relawan Jokowi, Pro Jokowi, di sebuah acara internal sebenarnya. Dan di video itu nanti kita bahas dengan bintang tamu saya yang hadir di studio, seolah-olah menggambarkan ada sesuatu yang belum beres antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Tapi apakah seperti itu faktanya? Hadir di studio sekarang kita langsung sapa saja Bang Ade Dermawan. Ini sahabat saya yang semakin hari kegantengannya naik 3%. Iya. Assalamualaikum. Selamat siang Bang Vincent. Terima kasih, suatu kehormatan lagi diundang OTT. Luar biasa sekali. Kalau sebelumnya kita kalau ngundang Bang Ade itu topiknya udah pasti tahu. Tuh kita bahas tentang sahabat beliau Mas Roy Suryo. Yang sebentar lagi finish memasuki pokok perkara. Betul. Iya. Betul. Oke. Bang Ade. Ya. Bang Vincent. Ini Bang Ade lawyer tapi masuk dalam elemen relawan Pak Jokowi. Ya, betul. Oke. Ada beberapa organisasi yang memang ada di relawan. Kebetulan saya juga menjadi tim hukum ya? Jadi satu menjadi wakil ketua, satunya juga salah satu pendiri dari konten kreator. Oke. Oh, ini biangnya itu bernusantara ya? salah satu dari di situ jabatannya adalah pengawas ya. Oh, pengawas. Dewan pengawas. Jadi
Bang Ade mengawasi Agri Fanani, Iya. Opung Parbelak, Bang Bill Offside. Iya. Sekarang ada Dodi Kusuma. Iya. Oh, Tapi dalam akte pendirian itu cuma 4 pendiri. oke. Di situ cuma ada Agri Fanani, ada Opung Parbelak, Bill dan Faki? Bill enggak. Bill enggak? Enggak, ada 4 lah dengan bendahara Bendung. Oke. Dan abang kakak pembina. Iya. Bang, kita langsung ke pokok Iya. pembahasan yang kita mau dengar suara abang hari ini. Iya. Ada apa di pertemuan itu sebenarnya? Sebenarnya ini lucu. Seringkali setiap Bapak Insinyur Joko Widodo hadir di tengah-tengah dia diundang ya, itu pasti ada gemuruh. Pasti ada hal-hal yang ketika cuplikan-cuplikan video yang juga sebenarnya itu tidak beredar Kontekstual. di Di publik. Karena gini, itu kan tasyukuran ya. Tasyukuran terhadap ulang tahun Projo yang pertama, yang kedua adalah GK. Ya, jadi relawan GK, relawan Projo, kemudian ini ada lagi nanti yang akan ulang tahun. Jadi diundanglah Bapak di situ untuk silaturahim. Terus membahas tentang up to date-nya satu perjalanan relawan itu sendiri, kemudian peran-peran teman-teman yang sekarang berada di lingkaran penguasa dan lain sebagainya. Nah, itu hanya satu diskusi yang saya rasa mengalir saja sih. Dan pada saat itu saya ingat betul Pak Budi Ari, saya rasa itu hal-hal yang nggak terlalu serius ya. Bukan hal yang serius dibahas karena Pak Jokowi sudah jelas menyampaikan bahwa Gibran memiliki peran dalam pemerintahan untuk dilanjutkan terus menerus. Bahkan 2 periode kan. Jadi tidak ada hal lain selain itu gitu. Jadi kalau ada yang gorengan bahwa akan terjadi ini ABC, saya rasa itu naif sekali. Tidak ada kok tidak ada satu bahkan berpikir ke arah situ pun tidak terhadap relawan ya. Karena kenapa? Kita berada dalam pemerintahan kok. Bagaimana bisa ada pemikiran yang begitu? Itu hasil gorengan pihak-pihak tertentu saja. Dan saya rasa itu bisa dilihat kok cuplikan videonya, nggak ada yang spesifik di situ. Ada apa di situ di video itu kan cuman obrolan ringan santai kan. Pertanyaan yang diajukan terus sudah dijawab kok itu. Sudah dijawab dan nggak ada itu. Saya rasa ini kesalahpahaman saja dan saya rasa nggak perlu. Ya kita sih nggak mikirin ya karena itu bukan keputusan siapa-siapa di sini, nggak ada keputusan di situ. Itu obrolan biasa kok. Antara Bang Vincent hari ini saya ngobrol-ngobrol kayak gini gitu loh. Ya kan tidak ada yang spesial di situ yang dibahas gitu Bang Vincent. Ada 2 frasa dari pernyataan Pak Budi Ari itu yang memancing penggoreng-penggoreng atau apa memunculkan persepsi agak berbeda dari apa yang dialami oleh teman-teman yang datang di pertemuan relawan dan kebetulan dihadiri Pak Jokowi. Iya, itu frasa undangan, pertama itu adalah insting saya menurut Pak Budi Ari itu, insting saya nggak sampai 2029. Yang kedua, kalau nggak sampai 2029, kita siap nggak? Nah, ini kan potongan-potongan yang mungkin aja nggak nyampe 2029 umur saya gitu, mungkin Ya, mungkin bisa itu yang. saja. Nah, konteksnya apa itu Bang? Maksudnya itu mungkin daripada penjelasan itu saya pada saat itu nggak terlalu mendengar ya. Kayaknya itu ungkapan yang disampaikan dari Projo. Ungkapan yang disampaikan dari Projo dari Projo di daerah. Mungkin itu pertanyaan itu timbul kepada teman-teman. Tapi bahwa tidak sampai 2009 itu apakah itu satu keputusan politik atau seperti apa ya? Bukan persoalan pemerintahan itu. Kayaknya keputusan politik deh itu. Dalam hal Apakah mungkin ya kan di 2029 pertarungannya seperti apa? Mungkin begitu. Oke. Untuk memutuskan paslon kayaknya sih. Bukan yang aneh-aneh dalam tanda kutip ya. Ya. Karena kan sekarang pemerintah tidak konsen pada 2009 kan.
Cuman mungkin ada pertanyaan dari daerah, apakah masih bersama atau tidak. Mungkin itu. Jadi bukan persoalan apa ya? Bukan Persoalan 2009 ada apa-apa gitu. Rezim Pak Prabowo dan Pak Gibran nih nggak nyampe 2029. Bukan itu konteksnya. Oh bukan. Kalau saya lihat sih bukan. Karena nggak ada pembicaraan yang serius di situ. Itu pertanyaan-pertanyaan. Karena gini, kalaupun itu pertanyaan bahwa ini ada yang menyampaikan bahwa itu tidak ada sampai 2029, ya kan itu lahir dari pertanyaan. Bahwa kemudian kalau Pak Prabowo dan Mas Gibran nggak sampai 2029 kan dua-duanya berarti ada upaya-upaya lain ya. Bang Ade ingat nggak apa yang ditanyakan Nah sampai? itu ungkapan teman-teman Projo mungkin di tingkat daerah. Oh, Gitu. oke. Ungkapan. Jadi bukan itu berbicara internal Projo tuh kayaknya. Berarti itu soal internal Projo, bukan situasi. Enggak ada. Kami makan-makan kok. Pada saat itu kan lagi konsentrasi buat makan-makan, terus ngobrol, ngalor ngidul sama yang lain gitu. Nggak terarah kok, karena itu interaktif antara Projo aja. Bapak sebagai pendengar yang baik aja di situ. Nggak ada, Bapak juga nggak banyak komentar. Tapi ada yang melihat ekspresi Pak Jokowi langsung berubah itu ketika Pak Ari ngomong itu. Nah itu bisa ditanyakan sama Budi Ari tuh sebenarnya kan. Ya Om Budi, Om Ari, ayo kita ngobrol di sini karena ini penting. Persoalannya gini Bang. Nggak penting ya Bang Vincent. Enggak, orang kemudian mengaitkan itu dengan situasi yang. Ya situasi yang mana? Sekarang Itu terjadi. artinya 2009 apakah nanti paslonnya bagaimana? Misalkan katakanlah begitu. Kan itu ada pertanyaan mungkin dari bawah dari internal Projo kan. Tapi itu enggak. Kita dari organisasi lain tidak mendengar secara seksama persoalan itu. Dan itu potongan video kan sebentar sekali itu kan. 2009 apakah mungkin isu presidennya sakit-sakitan atau apa kan kita nggak tahu. Nah itu kan hal-hal yang saya rasa bukan hal penting kok itu. Bukan hal penting karena nggak ada yang spesifik di situ. Karena Pak Jokowi tidak ngomongin 2009, Pak Jokowi juga tidak ngomongin bagaimana ke depan yang enggak kok. Intinya konsentrasi sampai bagaimana NTT. Yang serius dibahas di situ NTT sebenarnya. Oh Bencana. Karena ya banyak juga Ya karena elemen yang. kalau itu kita konsen betul. Kalau itu kita konsen betul dan memang kita dapat kabar terakhir bahwa rumah sudah mulai retak-retak dan tidak layak huni, kemudian dia berkemah di depan rumahnya. Nah, itu yang menjadi konsen kemarin itu. Jadi nggak ada ngebahas-bahas apalah itu tuh Projo ya mungkin ya. Tapi itu Projo kan urusan Projo tuh bicara, bukan urusan kita. Urusan kita pada saat itu konsen pada bantuan kok. Jadi lebih ke situ. Hajatan itu inisiasi Projo karena dia Ulang lagi tahun. ulang tahun. Gitu. Nggak ada yang spesial sih dibahas di situ. Apalagi 2009 kan Bapak sendiri ngomong, saya rasa tidak perlu dibahas untuk 2009. Nggak ada pembahasan itu sih. Karena itu kan terlalu dini kan. Jadi saya anggap itu isu murahan lah yang digoreng-goreng. Itu nggak ada kerjaan. Karena yang kita menggoreng. lebih konsen pada yang tadi itu Bang Vincent. Terus kemudian putusnya jalan Manggarai ke Kabupaten Seberang. Betul. Ya, terus kemudian terganggunya prasarana dan sarana publik yang tidak bisa nyampenya bantuan. Sampai membahas tentang transfer ke Manggarai. Sampai ada penolakan dari tim kita di sana. Nah, itu diseriusin di situ. Penolakannya itu ketika kita mau transfer dia bilang kita tidak perlu uang, yang kita butuhkan adalah barang. Karena tidak ada barang di sana saat ini. Seperti mandi, kemudian seperti bahan-bahan makanan, kemudian untuk kebutuhan sehari-hari lah ya, kelontong lah ya. Nah ini kosong Bang Vincent. Nah itu yang menjadi konsentrasi. Sampai kita nggak tahu nih harus melalui apa nanti. Nah ini besok ya. Besok atau lusa udah berangkat dari YouTuber Nusantara. Itu udah berangkat ke NTT untuk menyalurkan itu. Dan kami sudah berpesan juga kepada teman-teman untuk tidak membawa tidak membawa uang, tetapi betul-betul membawa barang.
Nah itu sudah kami lakukan. Konsentrasinya di situ Bang Vincent. Jadi kalau ada isu-isu yang foto-foto, itu isu murahan itu Bang Vincent, kita saya rasa nggak perlu ada pembahasan karena nggak ada kok ke arah situ. Kita konsen pada saat bagaimana Mas Wapres begitu selesai penurunan bendera langsung berangkat ke NTT. Oke. Nah itu yang menjadi konsen. Di ulang tahun kemarin kan juga memang penggalangan dana itu dilakukan. Nah itu yang saya pahami di pertemuan itu. Oke. Jadi bukan pembahasannya seperti Jadi yang dilakukan. itu semacam pandangan pribadi ya Pak Budi Ari iya, terhadap situasi iya. sekarang. Ya situasi politik ya. Karena kan memang Projo nih politis ya. Ya, sangat. Beda dengan organ lain. Organ lain kan konsentrasi ke bantuan masyarakat, komunikasi kesehatan, apalagi BRN. BRN ini kan ketua umumnya dokter ya. Dokter Rally Regen ya. Rakyat Nusantara. Ya, Brigadir Rakyat Nusantara ini dia lebih konsen ke situ. Bang Regen udah di sana kalau tidak salah. Iya, baru pulang kemarin. Baru pulang kemarin dan kita akan mengirimkan tim dokter. Tapi saat ini tim dokter itu tidak akan berguna apa-apa juga bila bantuan makanan itu tidak nyampe. Barang-barang yang dibutuhkan itu tidak nyampe seperti obat-obatan dan lain sebagainya. Karena akses ya. Iya, itu yang kita pikirkan. Makanya saya rasa Pak Prabowo sekarang memiliki helikopter ya. Ya. Yang itu yang canggih ya. Itu harus bisa kirim ke sana itu. Nah, itu yang harus dilakukan sebenarnya. Jadi konsennya ke situ Bang Vincent. Kalau terkait masalah Bang Budi Ari ya I don't care. Ya, itu bukan persoalan yang sesuai dengan apa yang ada di pemerintahanku. Nggak begitu kok itu. Itu bahwa bila mana 2029 dan lain sebagainya terjadi hal-hal yang tidak gitu, saya rasa demonstrasi kali itu. Ya kan terjadi bagaimana antisipasinya gitu loh. Yeah. Mungkin itu. Kira dia kan menyampaikan insting dia. Iya, bahwa ada terjadi demo besar-besaran atau apa kali ya. Dan tidak akan sampai 2029 itu Ya, yang menjadi pertanyaan itu. besar Tetapi orang ya, sekarang. itu kan Apa maksudnya? paradigma berpikir Bang Budi aja. Saat ini demonstrasi ini tidak akan berguna apa-apa Bang Vincent. Untuk bangsa ini. Yeah. Nggak ada keuntungannya juga kan. Apa keuntungan untuk bangsa ini terhadap demonstrasi yang dilakukan? Itu udah berprestasi kok pemerintah. Apa yang saya anggap berprestasi pemerintah pasangan paslon antara bukan paslon ya. Paslon itu pasangan calon. Ya. Nah, ini pasangan presiden dan wakil presiden saat ini itu apa sih keunggulannya? Keunggulannya adalah menangkap raja koruptor. Ya kan memproses sampai saat ini sudah terjadi. Memproses extraordinary crime seperti seorang jenderal juga ditangkap. Narkoba seorang jenderal juga ditangkap. Koruptor apalagi baru-baru di beda instansi ya. Terus kemudian dan lain-lain. Saya rasa ini adalah prestasi yang cukup membuat kita semua relawan juga mendukung hal itu. Kenapa? Ya, kita buktikan pada saat ini gitu loh. Ditangkap-tangkapin semua kan. Nah, saya kemarin melihat dari salah satu partai yang gagal. Partai gagal itu partai yang mendukung berbeda ya. Partai yang mendukung berbeda kayaknya deh. Ya, kita lihat kemarin. Mereka mengatakan bahwa pemerintahan ini gagal. Kan dibolak-balik tuh pemikirannya. Kalau pemerintahan ini gagal atau tidak berhasil, tidak mungkin ditangkap yang namanya FA. Tidak mungkin diproses yang namanya seorang jenderal polisi. Tidak mungkin diproses namanya seorang jenderal polisi yang dalang daripada peredaran narkoba. Itu masalah krusial. Ya saya anggap kalau di era yang sebelumnya, sebelum Pak Jokowi juga, ya kan pada saat ada seorang yang ditetapkan tersangka, SP3 kan, 32M, katanya sih begitu diduga. Tersangka kan? Yeah. Tersangka 32M, SP3. Itu gagal. Sudah SP3 atau belum? Ya kata dia SP3. Kata dia. Nah kalau ada ya persoalan yang menyangkut kekuasaan, terus di SP3 berarti pemerintah gagal. Ya gagal dong. Berarti dia melindungi kroconya untuk supaya tidak masuk bui. Makanya SP3. Oke. Tetapi kalau ada pemerintahan ya menangkap koruptor, bahkan orang dekat presiden katanya begitu, bahkan di backup dengan orang dekat presiden, ditangkap, itu namanya berhasil pemerintahan. Berarti Anda jangan macam-macam dengan Prabowo dan Gibran.
Kenapa? Bisa saja dia mengucapkan, bang ini kan orang kita nih. Oh iya, nanti kita bantu. Tapi akhirnya ditangkap. Itu benar, kecelek loh. Pokoknya jangan jadi penjahat untuk membisik presiden. Jadi orang benar gitu loh. Kalau mau membisik presiden, serasa lempeng jalannya. Nah berarti ini membuktikan. Jadi dia bolak-balik nih, Bang Vincent. Pemikirannya. Seorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi 32 M, yang sekarang bukan sayembara, diduga loh ya. Terus dia menjadi tersangka SP3. Terus ada FA, ada Kadif Propam, terus ada Bandar Narkoba, jenderal loh ya, yang notabene memiliki kekuasaan, ya kan, ditangkap. Dia bilang bahwa pemerintahan ini adalah menghancurkan hukum. Analogi dari mana kita bisa berpikir bahwa pemerintah yang menangkap raksasa, bahkan dikabarkan bahwa dia adalah ikut dari orang-orang dekatnya 08, gitu, ditangkap, dikerangkeng, dipenjarakan, gagal katanya yang ini pemerintahannya. Yang berhasil itu kroco ya, bisa sampai ke mana sih? Kroco atau orang dekat dengan kekuasaan diduga kuat dan sudah ditetapkan tersangka 32 miliar. Ya, terus di SP3 ini adalah keunggulan hukum. Masyarakat yang menonton ini pasti bisa berpikir. Gitu. Jadi jangan dibolak-balik itu pemikiran. Sengaja mengadu domba, bahkan ada pemaksulan yang mau dilakukan sebuah sistem. Ingat, presiden dan wakil presiden adalah sebuah sistem yang tidak bisa dijadikan permainan, apalagi sayembara-sayembaraan. Oke, ini udah mengarah ke Bang Denny Indrayana ini. Iya, pasti begitu. Iya. Ya, saya menyampaikan kepada publik bahwa jangan sayembaraan mau merobohkan suatu sistem yang kuat secara legitimasi politik dan hukum. Dipakai bercandaan. Nggak bisa ini, Bang. Mereka ini yang mau mempermainkan hukum. Kalau memang penerapan hukum di zaman itu bagus, nggak SP3 kok. Kalau memang penerapan hukum di sini bobrok juga, Bapak Prabowo dan Gibran, otomatis, Bos. FI itu nggak ditahan. Pasti terjadi penghentian penuntutan. Sederhana kita menilai bahwa pemerintah ini bertangan besi atau tidak. Jadi jangan, saya melihat bahwa arah-arah daripada orang-orang ini sengaja mau ngerecokin saja. Dan kalau sudah dimaksudkan kita bicara andai-andai jikalau, kalau saja mungkin contohnya, misalkan gitu, menghayal yang tidak pasti nih ceritanya nih. Kita bicara bahwa maksudkan. Terus calonnya siapa? Penggantinya. Terus apakah calon pengganti ini bermanfaat untuk rakyat? Apa manfaatnya? Ketika ini dimaksudkan satu, katakanlah begitu, ini andai-andai ini kan cerita dongeng ini kan, yang pakai sayembar-sayembar ini kan cerita dongeng ini, Bang. Nah, kalau diganti, apa manfaatnya untuk rakyat? Apakah dengan diganti gitu, ya kan? Kemudian FA nggak jadi ditahan? Atau yang disebut baru-baru uang palsu ini jadi perdamaian? Uang palsu kemarin kan? Ya, yang Tangsel ya. Iya. Apakah ketika kemudian diganti ini, uang palsu itu menjadi SP3 gitu? Mesti begitu? Pikiran-pikiran yang saya anggap berusaha meyakinkan dengan lawakan wayang-wayang yang sering kawannya dia kan, yang sering dipraktekkan di dalam satu media mainstream maupun debat. Yang saya rasa dianggap dagelan Republik ini. Orang begini berbahaya, Bang Vincent. Kalau orang begini mau didengar oleh pemerintah, rusak Republik ini. Gak bisa. Orang kayak gini nih, orang dagelan. Jadi saya anggap bahwa ya berhentilah bercanda ya. Negara ini perlu dijalankan dengan ketulusan. Kita konsentrasi bagaimana membantu. Bukan mau sayembaran-sayembaran nih, Bang. Konsentrasi kita membantu teman-teman yang ada di NTT. Konsentrasi kita melihat gempa susulan yang selalu ada. Bahkan pada saat Wamen di sana. Wamen atau Menteri?
Wamen di sana terjadi gempa susulan. Bisa bayangkan kalau tim yang dikirim Bapak Presiden ke sana dan Mas Gibran di sana terjadi gempa susulan. Itu yang harus dipikirkan secara nalar. Iya toh? Bagaimana kalau itu terjadi, dan itu yang harus kita betul-betul perhatikan gitu loh. Agar supaya belum aja nyampe sudah ada gempa susulan, ini bagaimana mengatasinya, itu yang harus dipikirkan Bang Vincent. Bukan isunya Budi Ari lah digoreng, bukan isunya Maksulkan lah yang saya anggap adalah dagelan kentut itu. Iya, dagelan kentut itu Bang. Nggak ada itu. Tuh, apa kalian buat ini? Kalian ini siapa sih? Udahlah, cukup. You mau berkontestasi, ada calon lu nanti, ya sudah 2029 aja. Itu pun kalau elektabilitas lu bagus. Kalau elektabilitas lu nggak bagus, ya gacor juga kawan, ya kan? Jadi ya sudah hentikan itu. Konsentrasi, saya rasa Denny Indrayana daripada dia buka apa itu? Sayembara. Mending itu dia disumbangin langsung kok 1 miliar lebih. Udah 3,5 kemarin. Iya, berapa miliar sekarang? 3,5. Iya, sumbangin tuh. Mungkin udah 5. Sumbangin tuh, ngapain pakai sayembara begitu? Itu apa? Itu bukan pendidikan yang bagus tuh bangsa ini. Kalian ini apa sih? Ya kan? Siapa sih yang nyuruh lo? Kan itu. Nah, inilah yang saya anggap bahwa betapa piciknya pemikiran dalam kondisi situasi seperti ini. Wamen ada di sana terjadi gempa susulan walaupun kecil ya. Tapi kan kita nggak tahu nih. Ketika tim bantuan juga ada di sana, teman-teman ada di sana pas mau itu terjadi gempa susulan lagi. Ini kan semua dibicarakan di dalam satu forum. Keseriusan bagaimana nyawa orang lain atau saudara kita yang ada di NTT karena sakitnya NTT adalah sakitnya kita gitu loh. Ini yang harus kita perhatiin betul Bang Vincent. Bukan Bang Vincent itu orang-orang yang nggak punya, ya saya rasa Pancasilanya nggak ada itu. Pancasilanya nggak ada. Orang kayak gini kok. Orang ngapalin lagu Indonesia Raya aja nggak hafal gimana? Jadi Pancasilais gimana sih? Suakal lah. Saya nggak percaya sama mereka Bang Vincent. Ngurus aja bangsa ini. Nih kita lagi konsentrasi. Gempa susulan kemarin Bang Regen semua ngerasain tuh. Pas mau terbang tuh. Kita takut, yang kita ragukan saat ini, kalau bandara itu retak. Ya. Itu parah tuh Bang Vincent. Terisolir semuanya. Terisolir semua Bang Vincent, harus melalui laut. Dan lama. Apa kita bisa pastikan itu akan lama itu Bang Vincent sampai pada pengungsi ya, atau orang-orang yang berdampak bencana langsung gitu. Nah ini yang harus dipikirkan. Apakah amfibi kita harus turun ya kan? TNI memang harus turun, amfibi kita harus turun. Semua itu yang harus dipikirkan saya rasa. Gitu loh. Terus Pak Presiden berangkat ke mana? Kebakaran kemarin, hutan dan lain-lain. Kalau nggak salah ke Flores juga. Gajinya ke Flores kan? Iya. Jadi ini yang harus didukung. Ini di sana sibuk maksud apa yang diajarin sama kalian ini, sama politisi kotor ini? Iya dong. Apa yang diajar? Moral ada nggak sih? Kita kan jadi emosi Bang. Kenapa kita satu harian mikirin bagaimana sana nyampe? Yang satu ini politisi sebenarnya apa sih yang diajarin? Ya kan? Siapa yang ngajarin kalian itu? Ini itunya Bang Vincent. Ini saya anggap politisi yang tidak punya hati. Orang PDIP aja turun kirim kapal kok. Iya. Kan? Gitu loh. Jadi marilah bersama-sama kita berkonsentrasi untuk itu, saling bahu-membahu, agar supaya bangsa dan negara kita nggak dicoba lagi. Itu yang pertama. Minimal doa bersama lah, ya. Di rumah masing-masing, mungkin panggil tetangga pengajian atau apa kayak. Pasang lilin. Ya kalau memang tidak bisa dengan membantu perekonomian atau bantuan seperti yang dibutuhkan saat ini, ya paling tidak doa lah, kan gitu. Bukan malah yang satu sibuk pula sayembara. Ya. Kotor Bang Vincent. Gimana rakyat mau percaya orang kayak begini Bang Vincent? Coba dipikir deh. Gimana mau percaya rakyat coba? Pada saat rakyat lagi kesusahan,
lagi butuh bantuan, kau pula buka sayembara kayak gini. Mana coba? Mereka punya hati apa enggak sih? Sederhana kok Bang Vincent kita. Ya. Belum lagi kerjaan yang tidak berjalan kan? Iya jalan. Semua pusat bisnis putus, keuangan mandek. Sampai saya lihat ada lurah ya, desa ya, Pak Lurah ya, sampai ngamuk-ngamuk dan Camat. sebagainya. Iya. Karena dia stres juga. Iya. Bagaimana nggak stres orang di daerahnya sebelum menerima sama sekali Bang Vincent. Emosi ya. Ini kan orang Bang Vincent, bukan kambing yang mau dikasih makan rumput, tunggu rumputnya datang, dia datang kita kasih. Dia masih bisa nunggu tuh. Ini orang bos. Makannya 3 kali sehari nih manusia nih. Minimal kalau semiskin-miskinnya dia 2 kali sehari Bang. Aku tahu Indonesia, karena aku juga orang miskin gitu loh. Minimal aku makan 2 kali sehari bos. Ini mau ngeliatin mereka lapar gitu. Emosi lah orang Bang. Iya kan? Iya. Ini semua udah mulai kita Dan itu galang. daerah perkotaan itu Bang. Itu daerah perkotaan Bang. Dan memang kosong barang bantuan ya. Mungkin karena terlalu dibeli masif. ya. Dampaknya itu semua kena. Jadi distribusinya repot. Sementara kan kalau di penanganan bencana itu kan rata-rata yang membantu itu utamakan dulu yang titik-titik prioritas gitu, yang Ya. paling parah kan. Dan itu banyak sekali. Sementara akses ke tempat itu kan agak susah juga. Ya. Jadi bantuan itu kalau diharapkan benar-benar merata memang agak repot dan itu pasti butuh proses, butuh waktu. Ya, waktunya lama ya. Bahkan malah yang di daerah perkotaan itu mungkin jadi yang belakangan. Iya, karena harus ke pedalaman dan itu susah, aksesnya susah. Ya, besok kita lusa ya kalau nggak salah ya, dari itu Nusantara udah turun. Karena gantian ya. Iya. Dari BRN juga sudah, tapi masih standby di sana. Sisa mengumpulkan lagi, kemudian balik lagi ke sana. Dari Brigade Raya Nusantara juga. Karena memang Dokter Leken ini hobinya. Dulu di Aceh, di Aceh datang. ya, di Palu ya. Memang saya senang juga menjadi bagian daripada BRN karena saya melihat ketua umumnya luar biasa dalam semangat healthy kesehatan, kemudian dari semangat bantuan terhadap kemanusiaan, aktif banget, bukan proaktif lah, tapi aktif banget. Yeah. Nah itu kita juga senang lah bergabung dengan salah satu relawan Pak Jokowi yang begitu gigih ya. Jadi Dan apa reaksi di kalangan teman-teman relawan ketika lagi hetik-hetiknya membantu korban, tiba-tiba muncul potongan video. Ya, saya rasa itu dikembalikan ke Bang Projo Budiari. lah. Jadi Projo artinya juga mungkin Projo mesti segera juga Ada untuk nakal-nakalnya juga Iya. Omar ini. Saya rasa bukan persoalan yang kan apa ya? kayaknya Projo lagi banyak juga yang ke Flores nih. Banyak. NTT kan. Banyak RJ2, terus Projo ya. Iya. Projo banyak juga yang ke sana. Jadi artinya itulah yang menjadi pembahasan. Jadi kalaupun ada potongan video yang kemudian viral, wah itu terserah masyarakat nanti akan menilai. Lalu kemudian bagaimana menjawab ini Bang? Sindiran-sindiran netizen yang mengatakan kemarin pas ke NTT dinobatkan jadi raja, ini NTT bencana kok Pak Jokowi nggak ke sana gitu. Ya kan. Mas Gibran turun, relawannya turun. Ya. Kan semua karena kalau Pak Jokowi itu kan selalu menganggap bahwa NTT itu adalah rumah keduanya kan. Bahkan di NTT itu kalau Pak Jokowi kembali selalu dikatakan sama masyarakat NTT bahwa Bapak balik kampung gitu loh. Jadi saya rasa itu luar biasa sekali. Dan dia sangat mencintai NTT. Bapak sangat mencintai NTT. Dan kalau ngikutin Nurani pasti dia datang. Pasti dia datang. Cuma kan Ya tentunya pasti dilarang Bang. Ya. Kan bayangkan Regen, Ketua Umum BRN ada di situ itu masih ada gempa susulan Bang. ya sampai sekarang hampir tiap Iya, hari. ini ya kamu Sehari bisa ya, 3 kali. kalau bisa Dan itu kekuatannya antara 5 sampai 6. masih terjadi kan? 5,6 terakhir yang paling besar itu 6,8. Iya. Itu gede Bang. Itu bisa ngertakin rumah loh. Aku gempa Flores tahun berapa itu aku alamin. Kita kayak di Ayak.
Rumah lu bang, gini bang. Wah, Ngeri. Itu waktu itu 8 apa yang sampai tsunami Maumere itu. 9,8 sekian gitu. Luar biasa sekali. Dan yang kemarin tuh mengerikan kata keluarga saya itu. Lebih mengerikan Wah, lagi. ngeri. Karena epicentrumnya lebih dekat ke Manggarai. Iya. Ini. Kalau dulu kan agak jauh kan dari kita. Dia kan di Maumere itu. Maumere dulu Ya, kan. di hampir ke ujung timur. Kita kan di ujung barat. Ini Manggarai Timur sekarang kan. Ini di Manggarai. wilayahnya Irjan Mosato. Iya. Nagekeo. Dan makanya itu nyambung ke Manggarai Timur dan Manggarai seluruh. Ya Manggarai parah banget. Pesisir itu paling parah. Borong, Reo, Manggarai Timur, Nagekeo, Banyak sekali dampak. Ende pesisir. Itu yang paling parah karena epicentrumnya dekat di situ. Karena gempa susulan terjadi terus. Terjadi terus ya, gelombang. Hampir tiap hari. Gitu. Jadi kalau kadang ada yang stres, ada yang ini karena itu berharap bantuan susah datangnya karena akses. Lalu gempa lagi. Jadi deg-degannya double. Iya. Ini sampai nggak tapi saya nggak tahu ini gambar benar apa enggak. Kan di sana ada bulog bang. Itu bulognya runtuh tapi berasnya nggak diambil sama orang. Padahal mereka butuh bantuan. Kemarin ada video saya nggak tahu benar apa enggak di itu. Jadi gedung bulog itu kan banyak tuh, kan lumbung beras tuh. Iya lumbung beras ya. Ya Ya, kan? gudang-gudang. Itu rubuh. Nggak ada yang ngambil beras di situ. Orang sana itu percaya kalau lu ngambil barang milik orang pada saat bencana itu kutukan lu itu Lebih parah. seumur hidup sampai turunan lu tuh jadi sial semua. Gitu ya. Mudah-mudahan kepercayaan seperti itu sih Tetap berjalan di budaya NTT ya. kan kemarin sempat ada isu katanya mau menjarah gitu. Tapi kayak NTT Flores terutama ya itu jarang sih gitu. Nggak pernah kita dengar ya. Apalagi dalam kondisi ini. Karena itu mereka masih percaya bahwa ketika lu nyolong di tempat orang musibah itu hidup lu tuh sengsara tuh seumur hidup sampai turunan-turunanmu. Begitu juga kalau ada kecelakaan mobil bang. Ya kan? Gak boleh orang ngambil apalagi barangnya dia. kecelakaan terus ada Dompet, emasnya. berdarah Ya. gitu. Wah, habis lu dikejar-kejar sama darah. Gitu. Iya, betul. Makanya tapi ya balik lagi fokus kita memang sedang ke sana ya. Ya, fokus Juga kita. bagaimana mengantisipasi efek dari kerusuhan 27 yang direncanakan yang sudah direncanakan. Iya, jadi efek 27 ini kerusuhan dan lain sebagainya saya rasa itu fata morgana. Fata morgana dalam artian bagaimana kita bisa mendapatkan hasil pekerja dari pemerintah. Kalau kita sendiri ya tidak memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk bekerja lebih optimal. Dikit-dikit mau. Apa sih? Iya kan? Janganlah. Biarkan pemerintah bekerja. Kalau memang ada kebijakan yang memang itu merugikan rakyat, ya disuarakan. Tapi nggak perlu rusuh. Saya rasa kalau demonstrasi yang ada nanti, terus kemudian itu adalah memang aspirasi, tidak merusak, tidak anarkis, saya rasa sah-sah saja di negara demokrasi. Tapi bukan berarti maksulkan, gulingkan. Itu konyol. Tapi kalau suara yang kemudian demonstrasi yang dilakukan secara terbuka, kemudian tanpa adanya anarkisme, perusakan terhadap fasilitas umum, tidak mengganggu aktivitas teman-teman yang ada, yang bekerja juga, monggo kita dukung. Jangankan mereka yang tidak setuju dengan kebijakan. Saya pun kalau Pak Prabowo mengeluarkan suatu kebijakan yang tidak pro kepada rakyat, atau meskipun mengeluarkan bersama-sama Pak Prabowo mengeluarkan suatu kebijakan yang tidak pro rakyat, aku kok yang turun pimpin demo, kenapa tidak? Iya dong, kita pimpin demo, sampaikan aspirasi itu secara terbuka dan tentu dengan tata cara yang lebih elegan, melalui media, kemudian turun ke jalan dengan cara aksi-aksi damai yang kita lakukan. Saya rasa pemerintah saat ini sangat welcome dengan aspirasi ya. Nah kalau itu udah terserap, kemudian sisa menunggu hasil daripada aspirasi itu
seperti apa. Saya rasa pemerintah sekarang terbuka kok. Apalagi Mas Gibran kan kemarin ada demo disamperin kok. Apa susahnya? Kalau sepanjang itu dengan cara-cara demokrasi, sekali lagi tidak merusak fasilitas umum dan lain sebagainya, saya rasa kita sepakat untuk itu. Nggak ada masalah kok. Iya dong. Karena saya pun kalau ada kebijakan yang tidak pro dengan rakyat, tentunya saya juga akan memprotes sekeras-kerasnya. Ini nggak boleh. Seperti memprotes Prapitro Suryo. Ya, tapi kalau tidak ada persoalan, ya kan, yang memang saya anggap masih wajar-wajar saja di dalam pemerintahan itu, ngapain juga? Kayak nggak ada kerjaan aja, ya kan? Kan gitu. Cari-cari kesalahan pemerintah supaya bisa didemonstrasi dan lain sebagainya, kan itu nggak begitu caranya bernegara. Makanya tambahin dong lapangan kerja biar jangan banyak nganggur. Iya, itu yang paling penting biar orang-orang ini tidak terlalu tidak terlalu dikit-dikit mikirnya wah gimana kudeta dan lain sebagainya kan. Iya. Orang-orang ini kan dari kemarin kan dia nggak mau berkonsentrasi. Susah Bang Vincent kalau orang tidak mau berkontestasi, kemudian ketika kalah belum mudeng, artinya belum move on, susah. Kesempatannya masih ada kok di 2009 kan belum pada mau lewat juga, masih muda kan. Mungkin catatan buat siapapun kontestan itu Bang, jangan ngeremehkan lawan, Ya, itu penting. iya. Supaya kalau nanti dikalahkan sama orang yang ngeremehin, sakitnya tuh nggak di sini, Iya. di sini. Banyak utang. Karena kalau kita ngeremehin lawan, ternyata dia menang. Itu Sudah. sakitnya Sakit, luar biasa Bang. sakit, 5 betul. tahun tuh nggak sembuh. Enggak sembuh. Nggak sembuh. Tahun-tahun itu. Iya. Habis itu kalah lagi. Makanya bertarung aja, jangan ngeremehin lawan. Kalau nggak bisa mengalahkan, Iya. lebih bagus dirangkul. Lebih bagus dirangkul Bang. Iya, itu kan yang kita lihat sekarang ya kan. Orang terlalu ngeremehkan Mas Gibran. Hati-hati. Iya. Saya cuma Akhirnya begitu mereka menang, kan ya tadi sakitnya di sini. Padahal kalau kemarin nggak ngeremehin Mas Gibran. lawan, ya kan? Mungkin sakitnya cuma di sini. Iya, paling Ini otak sampai di kecil sini, kanan ya, kan. otak kecil lah, tengkuk-tengkuk dikit Iya. kayak gejala-gejala tensi tinggi. Kalau Tadi lu kan ngeremehin lawan, Iya. ya kan? Dan hati-hati, Ingat Bang. tinjunya si siapa? Ya, artis yang lawan artis MMA itu. Kakak Randy Pangalila. KKJ. Ya kan? Di atas angin KKJ itu menang, orang dia atlet. Randy artis. Tiap hari kerjanya make up. Begitu kalah sakit gak bro? Dihajar bolak-balik di awal. Sekali tendang jatuh KKJ itu. Yang dijagokan. Ya. Iya, ya walaupun kalau mereka kan sudah terlatih sportif kan. Kalau politisi ini kan kadang-kadang Nggak ada ngeremehin orang begitu kalah 5 tahun nggak sembuh-sembuh kan. Jadi ngenyek terus. terus. Periode berikutnya kalah lagi, wah 20 tahun, 10 tahun sakit ya. Yang lucu pakai ijazah lagi main-mainin. Itu dia. Pakai ijazah main-mainin, pakai ini semua dimainin. Tapi dimainin semua dimainin. Iya. Ampun, Ampun guru. Jangan. Jangan guru. Ya itu Hentikan guru. kurang lebih itu ya intinya ya. Iya, bahwa saya hanya bisa menyampaikan kepada netizen dan pemerintah OTT hari ini bahwa hati-hati dengan Mas Gibran. Wis dari Budiari, Denny Indrayana, Bencana Flores, kesimpulannya hati-hati dengan Mas Gibran. Hati-hati dengan Mas Gibran. Jangan pernah menjual berlian di pasar ikan. Don't do that. Karena berlian itu dia harus tetap dijual di toko berlian. Gimana nih maksudnya, bahaya sekali nih pernyataan ini. Ya. Jadi saya cuma bisa berpesan seperti itu, silakan diartikan sendiri. Oke. Masih ada lagi bang? Selain itu bahwa kalau sudah alam yang mendukung, maka Mestakum. Ya. impossible Semesta is nothing is impossible. Artinya alam, kecuali alam sudah mengutuk, ratingnya turun terus.
alam yang mendukung, dia naiknya lah. Wow. Tapi kalau alamnya nggak mendukung tuh ratingnya turun terus. Karena alam yang nggak mau. Ibarat saya melihat, tapi ini sukuis jangan deh, nanti aja di belakang behind the screen. Oke. Oke, Bang Ade, gitulah pemirsa. Seperti tadi dibilang bahwa sering sekali politik kita itu jarang ada di posisi yang stagnan, stabil. Dan itulah politik. Kalau nggak ada grafik naik turunnya, ya politik kita udah mati. Ya. Karena politik itu kan selalu ada dinamikanya. Ada pro, ada kontra, ada perdebatan, ada perkelahian dalam tanda petik, perkelahian gagasan, ide, visi, misi, itu politik. Ya. Dan kita menikmati itu. Bahwa kemudian ada letupan-letupan seperti potongan video Pak Budiari, sementara sebelumnya kita menikmati romantismenya Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran di acara 17 Agustus. Kemudian tiba-tiba muncul Bang Denny Indrayana dengan sayembaranya, Bang Budi Ari dengan analisa politiknya sebagai politisi projo yang kebetulan disampaikan bersama di momen di mana Pak Jokowi hadir. Ya itu semua bagian dari dinamika politik, tapi jangan kita buru-buru menyimpulkan karena ini, berarti yang tanggal sekian tuh adanya di sini dan bla bla. Itu kita biarkan saja dulu, karena apalagi dengan bantuan sosial media itu semua bisa digoreng, apapun. Mau bambu juga bisa digoreng. Kalau selama ini kita cuma bisa goreng pisang goreng, di politik itu batu juga bisa digoreng jadi ayam goreng. Yang enak dan renyah. Jadi kesimpulannya, politik itu dinamis, jangan menyimpulkan sesuatu yang besar dari hal-hal yang masih terlalu mentah untuk disimpulkan. Terima kasih Bang Ade. Terima kasih Bang Vincent. Terima kasih. Selamat sore, selamat malam. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan.